saya Haryanto Kandani dari motivatorindonesia.com. Hari ini saya mau membahas bagaimana kita mengerti bahwa salah satu kunci kesuksesan dalam hidup adalah menguasai selling skill atau teknik menjual. Bahkan seringkali kita tidak sadari bahwa dalam hidup kita segala sesuatu ini berhubungan dengan penjualan. Makanya ada istilah no business without selling. Tidak ada bisnis yang tidak berhubungan dengan penjualan. Coba pikirkan, seringkali kita berpikir bahwa cuma orang-orang yang menjual produk saja atau jasa saja yang kelihatannya mereka menjual sesuatu. Tetapi bisnis apapun yang ada di sekeliling kita, ujung-ujungnya adalah pada akhirnya mereka menjual. Contoh, rumah sakit. Rumah sakit menjual jasa mereka. Ya, bahkan banyak rumah sakit yang biayanya mahal sekali, bahkan mereka tidak akan tangani sampai ada mungkin uang muka atau mungkin sebuah jaminan untuk seorang pasien diobati atau dirawat. Nah, tetapi kita lihat juga mungkin kalau kita berkata bahwa oh ini bisnis properti, ujung-ujungnya penjualan. Oh, sebuah pabrik menghasilkan produk itu dijual. Atau mungkin sebuah institusi yang dimana kita lihat sekarang sekolah juga menjual kurikulum, menjual program mereka, bahkan ada banyak sekolah-sekolah yang sangat mahal. Disinilah kita bisa berpikir bahwa no business without selling. Tidak ada bisnis yang tidak berhubungan dengan penjualan. Oleh karena itu, kalau kita mau berhasil, kita harus mengerti penjualan atau mengerti yang namanya selling skill. Seringkali ketika saya mengatakan ini pada peserta training, seminar, seringkali kalau dia memang orang marketing, seorang mungkin sales, mereka setuju-setuju saja karena mereka memang bergerak sehari-hari di dalam hal bidang penjualan, menjual produk atau menawarkan jasa. Tetapi kalau yang hadir mungkin dari bidang lain, misalnya IT, atau oh saya karyawan administrasi, saya bagian keuangan, oh saya bagian legal atau hukum, kenapa saya harus mengerti tentang selling skill? Nah, inilah yang saya mau ajak kita berpikir bahwa ternyata semua bidang apapun kita harus bisa menjual. Nah, tentu tidak selalu berupa produk atau jasa, tapi misalnya kalau Anda seorang karyawan, Anda mau diterima bekerja pun tentu kita menjual. Menjual apa? CV atau mungkin dikenal dengan profil atau curriculum vitae, atau mungkin bagaimana riwayat kerja kita. Belum lagi proses interview, belum lagi proses dalam rekrutmen, itu kita harus bisa menjual diri kita dalam tanda kutip positif ya, artinya kemampuan, ide dan lain sebagainya. Kalau Anda seorang manajer, mungkin kita menjual konsep, gagasan. Anda pemuka agama, mungkin Anda sedang menjual atau dalam arti positif kita menawarkan sebuah hal yang baik, sebuah sosialisasi yang mungkin menolong masyarakat atau mungkin jemaat kita jadi lebih baik. Dan kalau Anda seorang guru, Anda juga harus bisa menjual supaya pelajaran-pelajaran yang Anda sampaikan bisa diterima dengan baik pada anak-anak murid. Guru rumah tangga harus menjual mungkin kepada anak-anaknya, dalam arti mungkin dia menyuruh anaknya mandi, atau mungkin deal untuk anaknya menuruti nasihatnya. Itu semua bagian dari selling skill sebenarnya, walaupun tidak semua bentuknya produk dan jasa. Oleh karena itu, kalau kita lihat orang-orang yang sukses, biasanya mereka adalah orang-orang yang menguasai kemampuan menjual. Nah, hari ini saya mau ajak kita berpikir, apa yang sedang kita tawarkan, apa yang sedang kita jual dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa jauh lebih berhasil. Dan sayangnya ada begitu banyak orang sales seringkali, atau orang-orang marketing, mereka tidak percaya diri, mereka minder kalau profesi mereka seorang sales atau marketing. Makanya kalau kita lihat di dalam rekrutmen di surat kabar ya, seringkali di hari Sabtu saya melihat ada begitu banyak titel-titel atau mungkin lowongan-lowongan kerja yang begitu keren. Misalnya financial planner. Sebenarnya ini juga pekerjaan sales, mungkin asuransi atau property advisor. Kelihatannya keren, padahal sebenarnya kalau kita telusuri, sebenarnya dia mungkin broker atau mungkin marketing properti yang tidak digaji, atau mungkin ada yang dengan bagusnya mungkin titelnya business consultant, padahal mungkin dia seorang yang akan dipekerjakan di bank juga untuk mencari deposito, funding atau lending, mencari orang-orang yang mau kredit dan lain sebagainya. Kenapa sekarang titel-titel sales itu dibuat keren? Karena mungkin banyak orang minder ketika kartu nama yang dia bagikan cuma bertuliskan saya seorang sales, atau mungkin sales eksekutif, atau mungkin marketing di sebuah perusahaan. Makanya hari ini saya mau katakan, apapun profesi Anda, apalagi kalau Anda memang punya jabatan seorang sales dan marketing, banggalah menjadi seorang sales, banggalah menjadi seorang marketing. Karena di dunia penjualan ini kita punya kesempatan meraih income yang luar biasa, kita meraih kesuksesan yang lebih besar, dan terus asa kemampuan Anda untuk bisa menjual dengan lebih baik, menjual dengan lebih profesional, menjual dengan kemampuan dan keahlian yang
begitu terlatih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Anda terinspirasi dari sharing yang singkat ini. Terima kasih.